ini adalah program baru di channel kesayangan kita, YouTube Darun Najah 2 Cipining, yang insya Allah ke depan kita akan terus bikin konten ini, yakni kita akan diskusi, kita akan ngobrol bebas seputar teknologi, seputar IT, seputar apapun itu yang berbau digital ya, apalagi tentang digital marketing atau apapun tentang publikasi. Nah, nanti setiap episode ini ya kita akan ditemani sama Ustadz Irsad ya. Ya, siap. Beliau ini adalah seorang Kepala Divisi PH Darun Najah 2 Cipining ya untuk periode tahun 2023. Nah, program ini apa nih Ustadz Irsad, untuk nama programnya sendiri ada usulan nggak? Ini kan masih baru ini ya. Yang mau ngusul boleh ya nanti ya, komen di bawah ya. Yang mau ngusul boleh juga. Kalau dari Ana sendiri sih ini Sat, ada Bintek, bincang-bincang teknologi. Bincang-bincang teknologi. Okay. Itu ada lagi ngotek coba tuh. Ngotek. Agak unik nih. Apalagi tuh ngobrol teknologi ya teknologi. kan. Nah, ini juga bisa nih. Pokoknya teman-teman semua yang nonton kalau mau usul tagline atau mau usul judul juga boleh saja. Ya, judul boleh di bawah. Komen-komen di bawah. Buat episode berikutnya mau bahas apa bisa juga ya, bisa usul boleh. Sampaikan. Yang penting kita ini ngobrol diskusi sesuatu yang bermanfaat tentunya ya. Iya, betul. Tapi judul apapun itu nggak jadi masalah, tapi yang penting adalah kita diskusi, kita ngobrol sesuatu yang bisa bermanfaat, memberikan manfaat buat semua yang ada di YouTube ini. Baik, untuk malam hari ini kita akan bahas apa ya kira-kira ya? Kita yang lagi marak sekarang itu kan penipuan tuh. Oh penipuan iya. online tuh. Penipuan. Penipuan online tuh, betul, keren tuh penipuan online tuh. Betul. Ini sudah banyak sekali yang jadi korban ya. Korban betul. Penipuan, dan untuk soal material itu sudah cukup besar kerugiannya yang sudah terdata ya. Yang belum terdata mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Modusnya juga beragam. Ya, modusnya beragam. Kalau dulu mungkin modusnya baru lewat SMS ya. SMS. Mungkin masih ingat ya, yang generasi milenial itu masih dapat SMS, dapat hadiah, silakan buka link ini, kemudian pasti buka, betul ada nomor kita gitu, terus kodenya apa, kan bagi yang nggak tahu tergiur, ditelepon oleh mereka, akhirnya apa, suruh transfer bahwa kita katanya dapat hadiah undian mobil. Saya termasuk yang pernah dapat. Saya waktu itu baru lulus, pengabdian pertama di Riau, saat itu pernah dapat SMS nih. Mengakunya dari telepon, dari Telkomsel. Ya, saya masih ingat tuh. Dari Telkomsel katanya saya dapat mobil gitu. Wah, saya langsung deg-degan kan, langsung saja saya ke wartel, belum ada telepon. HP itu masih jarang saat itu. Jadi saya ke wartel, kemudian ditelepon, minta ini itu, dan ternyata ujung-ujungnya saya disuruh transfer sejumlah uang untuk biaya pengiriman katanya, biaya hadiahnya gitu. Nanti pajak ditanggung oleh perusahaan. Saat Mumtaz, yang ini kayaknya bunyi deh, mati nggak kita? Coba dicek lagi, sambil dikontrol ya untuk dua kamera ini. Aman ya? Oke, nanti di-cut aja. Nah, itu adalah model penipuan gaya lama. Ya, yang lama-lama banyak juga sih yang lain ya. Tapi yang sekarang banyak ini, kemarin tuh ada yang mengaku dari ekspedisi, dari kurir. Itu Sat, yang menarik juga tuh. Gimana itu? Sebenarnya modusnya banyak Sat. Sekarang tuh kan udah marak yang namanya belanja online. Belanja udah marak banget tuh. Dari mulai yang oranye, yang hijau, yang merah ya kan udah marak tuh. Sampai juga ada korban juga yang Ana tahu itu dari aplikasi si oranye. Mengakunya padahal bukan, jelas bukan. Karena itu modusnya melalui WhatsApp, Dad. Malah WhatsApp itu. WhatsApp yang masuk itu ke WhatsApp, terus dia dapat cashback segala macam ngomongnya lah kayak gitu kan. Nah, terus ada Shopee Pay segala macam, terus nggak lama ditelepon oleh pihak yang si itu, yang si oranye itu. Iya. Katanya dapat Shopee Pay sekian juta lah pokoknya. Kan.
terus habis di telepon, nah terus di check out barang, diminta akun, cuma hanya minta Gmail aja sama akun yang orang itu. Cuma tapi nggak minta password. Tahu-taunya akun aja. Tahu-taunya kreditnya minus sampai dengan 2 juta. Itu banyak gitu modus-modus begitu. Iya. Kalau antum semua yang ini hati-hati. Jadi kalau misalkan di WhatsApp itu kan sekarang udah keren, ada centang hijau. Kalau di Instagram centang biru, di TikTok centang biru, di Facebook centang biru. Kalau di WhatsApp centang hijau. Kalau bukan centang hijau, itu sudah pasti penipuan. Mau itu ngeklik link, mau itu enggak, pasti itu penipuan. Karena nomor resmi hanya yang bercentang hijau, pasti. Kalau penipuan yang tadi dari aplikasi yang si hijau, si kuning gitu. Ada lagi nih yang modalnya adalah kita dapat tadi kayak cashback itu ya. Terus mereka ngirim barcode ya. Ngirim barcode. Kemudian kita suruh scan. Nah, itu harus hati-hati itu. Itu juga harus hati-hati. Jangan pernah mau betul. Kita nyeken dengan aplikasi yang kita punya itu. Maka yang terjadi bisa jadi itu adalah sebuah transaksi terselubung yang kita nggak pernah membeli atau melakukan apapun, tapi minus ya dana kita kesedot. Data kita keambil. Itu bisa Gmail yang kita kesedot, bahkan akun-akun bank itu bisa sampai ke sana. Iya. Seperti itu. Ya, yang tadi itu yang kemarin sempat ramai juga di TV, di media sosial adalah dia mengaku dari kurir gitu, kemudian dia ngirim pesan selamat siang Mbak gitu, kemudian ini ada paket nih katanya, padahal dia nggak merasa apa-apa gitu. Betul. Ini ada aplikasinya, ada, kalau ingin melihat paketnya silakan download ini, install ini. Tulisannya lihat paket, tapi di situ ada tulisan APK. Iya. Nah, itu kan sebenarnya aplikasi yang nggak jelas, bukan dari Play Store. Akhirnya yang masih awam tentu penasaran kan, walaupun udah jelas dia nggak pernah beli apapun, tapi tetap diklik, diinstal, dan ya setelah selesai diinstal maka apa yang terjadi? Semua data-data kita diambil. Data akun internet banking kita diambil, dia bisa nguras uang kita, dan luar biasa dia bisa mengendalikan handphone kita dari jarak jauh dengan aplikasi seperti itu. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya, dan setelah ditelusuri kemarin juga masuk ke berita juga ya. Ternyata dengan penipuan-penipuan yang pernah ada ini cukup tinggi nilainya, jumlahnya itu sudah hampir 450 orang korban. Gitu. Penipuan online lah gitu ya. Dan nilai rupiahnya itu ya hampir 12 miliar gitu. Itu yang tercatat saja gitu. Berarti kan masyarakat kita harus betul-betul waspada, harus hati-hati. Ini yang lewat WhatsApp ya. Jadi dia si penipu ini menggunakan nomor biasa. Jadi kita harus hati-hati. Kita sebenarnya gampang melihatnya, ini nomor biasa, tapi profilnya saja yang mungkin pakai nama perusahaan, pakai gambar perusahaan. Nah, itu bahkan siapa aja bisa. Hanya upload foto doang, tapi namanya, nomornya masih nomor handphone. Ya, itu jangan percaya. Terus ada lagi yang pakai Telegram ya. Iya, pakai Telegram itu banyak itu. Banyak sekali itu benar. Ada yang saham. Itu ada saudara saya pernah kena 2 juta. Oh, 2 juta. Saham, waduh ya Allah. Terus apa lagi? Yang menarik nih satu lagi nih. Penipuan modusnya adalah jasa joki pinjol. Iya, jasa joki pinjol. Joki pinjol. Ini ya gimana ya, saya mau ngomong kasar tapi nggak boleh gitu. Ya dari pinjol juga saat ya. Iya, dia ini sebenarnya memeras orang yang korban pinjol. Iya, gitu. Udah jadi korban diperas lagi kan. Gimana coba orang ini nggak punya hati? Sebenarnya gitu ya. hati-hati sih dalam kita diminta foto KTP itu juga hati-hati sebenarnya. Iya betul, jangan mudah-mudah memberikan data informasi penting seperti foto KTP, foto kartu keluarga, foto buku rekening, foto selfie kita juga, itu hati-hati gitu ya. Karena ya walaupun kita nggak ada kerugian material, tapi bisa jadi data-data itu dia jual benar. Dan disalahgunakan, itu yang fatal gitu. Iya, itu yang fatal banget.
jangan sampai nanti kita tiba-tiba dapat tagihan karena kita minjam atau nyicil sekian ratus ribu bahkan sekian juta. Itu kan bisa aja seperti itu. Jangan sampai perkara mengupload sebuah dokumen pribadi, tahu-tahu sebulan kemudian ada orang ke rumah, ada kolektor lagi. Iya. Dari sebuah aplikasi lagi kan. Gitu. Aduh. Ini di Telegram ini mungkin agak yang masih awam agak bingung ya, tapi bisa ada juga yang yakin kalau ini benar, padahal enggak juga. Begini cara mereka bermain begini. Telegram ini kan sebenarnya kayak mirip WhatsApp, tapi banyak orang yang enggak terlalu peduli gitu ya. Dan masalahnya kita siapapun bisa membuat grup, banyak banget anggotanya, main masukin aja ke dalam grup itu. Setelah itu dia setting grupnya sebagai grup privat. Ya, grup privat, lalu dia bikin akun banyak sekali, akun cadangan lain yang dia bikin seolah-olah dia itu adalah orang lain, padahal dia sendiri. Nah, dia sendiri dan dia gunakan akun itu buat meyakinkan korbannya. Ini loh saya sudah dapat transferan, ini saya sudah berhasil. Saya dengan jasa joki pinjol ini saya berhasil dapat uang 20 juta rupiah, fotonya ada. Itu jangan percaya, itu foto fake semua, foto mereka sendiri yang bikin. Nah, betul, ini harus hati-hati. Yang kita yang lain nggak bisa posting karena yang posting adalah orang-orang mereka saja. Sama kayak modelnya yang saham juga begitu gitu. Ikut kelas saham sama saya ya kan, akan udah profit sekian ya kan, beli barang ini 24 jam bisa kembali. Mana ada kembali. Gitu. Mana ada duit seperti itu. Ya. Itu namanya duplikasi uang ya, menggandakan uang itu di mana-mana juga jelas penipuan. Dan gini modus yang namanya joki pinjol tuh begini, dia menawarkan jasa kalau program yang mereka katakan sebegini, mereka memiliki tujuan untuk membuat pinjol-pinjol ilegal supaya bangkrut, katanya gitu. Kita kuras uang mereka, habis itu udah jangan dibayar. Ini kan sebenarnya ya gimana ya? Ya agak ada sedikit benernya juga gitu karena ilegal, kemudian dia berusaha untuk membuat dihabiskan uangnya dan katanya dikirim kepada yang daftar. Nah yang daftarnya juga enggak sembarangan. Ditawarin yang mau daftar harus bayarnya 500.000. Saya pernah kan coba nyobain ya, penasaran. Saya pura-pura ingin program, saya tanya bayar 500.000. Habis itu data yang dipakai data mereka. Kita nggak ngirim data apa-apa, katanya aman. Oke, terus berapa duit yang bisa dapatkan? Dari hasil data itu katanya itu dapat dana pinjaman rata-rata 20 sampai 100 juta bisa. Nah ini aja secara logis kayaknya nggak mungkin sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya pinjaman itu, apalagi yang baru nyoba ngajukan, nggak bakalan langsung tinggi. Iyalah, bener kan? Iya kan betul kan. Sehebat-hebatnya status orang pekerjaannya, gajinya 5 juta besar. Lah paling. 5 juta udah hebat itu. Hebat itu. Lah ini di situ diupload ada dapat 30 juta, 70 juta. Ya Allah. Termasuk seperti ini yang waktu itu sempat rame kan di kita. Mengatasnamakan lembaga malah itu kan. Yeah. Nah, mengatasnamakan lembaga menyediakan pinjaman. Sedangkan lembaga tersebut tidak pernah menyediakan pinjaman. Ini klarifikasi ya buat yang ada di rumah bahwa Darun Najah Cipining pernah digunakan namanya untuk penipu yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali, betul. Mereka bilang menawarkan jasa pinjaman atas nama Darun Najah, silakan. Ya. Habis itu ada tenornya juga gitu ya. Dan ini juga banyak ya jasa-jasa penipu yang mengatasnamakan pinjol. Nah, benar. Banyak. Kalau yang tadi jasa gagal bayar untuk menguras pinjol-pinjol ilegal. Ini beda lagi nih. Ini contoh yang tadi ya, atas nama lembaga Darun Najah menawarkan pinjaman sekian rupiah. Nah, dari mana celahnya? Dari mana dia bisa merugikan kita? Benar. Dia akan meminta transfer sejumlah uang kepada mereka sebagai katanya untuk top up, untuk administrasi, tapi nanti bakal dibalikin lagi. Itu bohong. Sekali lagi kalau klarifikasi, Yayasan Darun Najah tidak ada program seperti itu. Tidak pernah meminjamkan uang kepada orang. Iya. Dan ini banyak ya, saya tadi malam ini barusan saya juga lihat. Jadi
pinjol-pinjol yang tidak resmi ini, yang atas nama pribadi ya, dia ini berseliweran di media sosial, di Facebook, di Instagram. Jadi dia tuh nembaknya pinter. Dia itu nembaknya adalah dia bikin komentar di iklannya pinjol yang resmi. Seperti ada kami, seperti aku laku, seperti apa. Dia komentar di situ. Ini loh saya berhasil minjam duit sekian dari nomor ini nomornya. Padahal dia juga. Teknik marketingnya udah bagus ya teman-teman. Saya paham banget teknik itu. marketingnya udah dapat itu. Jadi mereka pinter bikin akun banyak seolah-olah merekomendasikan padahal dia juga orangnya. Gitu. Teknik marketingnya udah bagus dan cuma salah. Ilmunya dipakai buat sesuatu kesalahan. Salah. Tapi ada pertanyaan, gimana caranya supaya kita aman daripada usaha penipuan ini ya? Caranya, tipsnya ya buat teman-teman yang di rumah, tips agar kita aman dari penipuan, peretasan, pencurian data, termasuk kerugian-kerugian non materi yang lain. Seperti pertama, jangan pernah klik link apapun yang mencurigakan. Betul. Khususnya yang bukan dari .com. Itu kan banyak sekali ya, ada apa nggak jelas gitu ya, banyak sekali, walaupun itu mengatakan katanya kita dapat hadiah. Karena ketika diklik itu bisa jadi satu, data kita keambil, atau yang kedua kita akan diarahkan ke halaman palsu, rekening bank, lalu kita suruh masukin username atau pinnya atau passwordnya, udah kerekam gitu kan, jadi berbahaya. Betul. Terus yang kedua, jangan pernah install aplikasi itu yang Android ya, aplikasi di luar Play Store. Iya betul. Karena pasti banyak sampah-sampahnya, ada celah-celahnya yang dipakai buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang di Play Store saja belum dijamin aman, apalagi di luar Play Store ya. Iya betul. Termasuk yang suka install aplikasi modifikasi, itu bahaya. Banyak sebenarnya yang harus kita hati-hati. Kemudian apalagi ya jangan sembarangan kirim data gitu. Terus jangan mudah percaya sama orang yang tidak kita kenal. Dan namanya penipuan itu selalu ada kegiatan memberikan. Misalnya transfer dulu sejumlah uang atau kirimi dulu kami ini dan lain sebagainya. Itu udah jelas penipuan. Nah, kira-kira ada lagi nggak tips supaya kita tidak supaya kita aman itu ya? Intinya ini sih kalau aneh, jangan mudah memberikan data diri pribadi meskipun kepada orang terdekat. Karena kan kita nggak tahu niat buruknya orang. Bukannya kita mau seuzon, bukan ini bukan. Karena menjaga aja keprivasian. KTP, KK, termasuk juga ya. Untuk mobil motor tapi pakai KK orang. Mobil motor KK orang ada kejadian banyak kayak gitu. Ya kalau bisa jangan lah ya. Jangan. Gitu. Pokoknya jangan mudah memberikan data pribadi kita meskipun kepada orang terdekat. Gitu. Betul. Karena menjaga keprivasian juga. Ada di sini yang mungkin pernah jadi korban penipuan, ya silakan. Ya, boleh komen di bawah, boleh komen ya, di bawah. Nanti bisa mudah-mudahan kita kasih solusi. Kasih solusi yang mau usul judul juga boleh di bawah. Komen Soalnya juga. kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada episode berikutnya. Ya, silakan pantengin terus channel ini dan nantikan kami di judul-judul dan pembahasan berikutnya.